Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Karawan dalam video pembelajaran matematika untuk SMP ya. Jadi ya, kita masih melanjutkan materi tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Materi kita kali ini menyambung lagi, yaitu tentang pangkat pecahan atau pangkat rasional dan bentuk akar. Nah, adik-adik jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment ya, agar kalian bisa terus menyaksikan video pembelajaran dari Kak Arwan. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bilangan berpangkat pecahan. Nah, atau disebut juga bilangan berpangkat rasional ya, adik-adik ya. Nah, untuk bentuknya seperti ini. A pangkat M per N. Nah, di sini ada syaratnya, adik. A-nya merupakan bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, pecahan adalah bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk M per N, dengan M dan N adalah anggota bilangan bulat. N-nya tidak boleh bilangan 0. Nah, karena kita menggunakan pangkat pecahan, maka aturan inilah yang akan dipakai ya. Jadi penyebut yang ini tidak boleh 0 ya, dan ini merupakan bilangan bulat ya. Itu aturan dasarnya ya untuk pangkat pecahan. Selanjutnya kita akan menyederhanakan bilangan pangkat pecahan. Nah, biar jelas kakak kasih contoh ya, biar bisa dipahami ya. Dari contoh pertama misalkan 64 pangkat 2/3. Nah, adik, bagaimana caranya agar 64 ini jadi lebih sederhana ya. Nah, kemudian cari 64 ini bilangan yang berpangkat yang nilainya sama dengan pangkat pada penyebutnya seperti ini. Maksudnya seperti ini, adik. Nah, jadi mencari bilangan yang pangkatnya sama dengan penyebutnya. Penyebutnya 3, maka pangkatnya 3. Nah, bilangannya yang sesuai yang cocok dengan pangkat 3 itu adalah 4, karena 4 pangkat 3 itu adalah 64. Jadi 64 itu adalah 4 pangkat 3. Nah, kemudian baru ditulisnya seperti ini. 3 yang dalam kurung pangkatnya ya dikalikan dengan yang di luar kurung. Akhirnya 3 kali 2/3 ini bisa kita coret 3 dengan 3 ini. Nanti tinggal hanya 4 sama 2 ya. Jadi ditulisnya 4 pangkat 2. Nah, 4 pangkat 2 sama dengan 16 ya. Oke, kita coba contoh yang kedua. 81 pangkat 3/4. Nah, kita cari ya 81 itu yang nilainya sama dengan bilangan yang berpangkat 4. Berapa, adik? Iya, 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4 itu 81. Nah, jadi sama penyebutnya kan 4, pangkat juga 4 ya. Nah, tinggal kita tulis yang dalam kurung dengan luar kurung pangkatnya 4 kali 3/4. 4 sama 4 kita coret, jadi tinggal 3. Nah, jadi tulisnya tinggal 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa? 27 ya. Oke, satu contoh lagi, misalkan seperti ini, 125 pangkat 2/3. Nah, kita cari yang 125 yang berpangkat penyebutnya yaitu 3. Bilangan berapa? 5 pangkat 3 ya. 5 pangkat 3 itu 125 ya. 5 kali 5 kali 5 itu 125. Nah, kemudian kita tulis perkalian pangkatnya 3 kali 2/3. 3 sama 3 kita coret, tinggal 5 sama 2, 5. Jadi 5 pangkat 2 itu nilainya adalah 25. Nah, ini contoh untuk menyederhanakan kalau ada bilangan yang berpangkat pecahan. Selanjutnya kita ke sifat bilangan pangkat pecahan. Di sini sifatnya itu sama ya, seperti sifat pangkat pada bilangan positif dan negatif pada video sebelumnya itu sudah kakak jelaskan pangkat bilangan positif dan bilangan negatif. Jadi sama saja sebenarnya. Jadi tidak semua kakak ambil di sini untuk sifatnya ya. Seperti ini, A pangkat M per N dikali A pangkat P per Q. Nah, ya kan, kalau kali artinya apa? Ditambah ya. Jadi tinggal ditambahin nanti bilangan pokoknya atau basisnya tetap sama ya. Nah, ini kalau penjumlahan pecahan adik harus sudah tahu caranya ya, dengan cara kali silang atau menyamakan KPK. Kemudian kalau dibagi berarti dikurang ya, sama kan, dikurang ya. Jadi basisnya sama, pangkatnya dikurang kalau bagi. Kemudian kalau dalam kurung, nah berarti tinggalnya dalam kurung dengan luar kurung kita kalikan saja ya, basisnya tetap. Misalkan, nah kalau pangkatnya negatif ya, negatif M per N ya,
Masih ingat kalau pangkat negatif? Iya, jadi 1 per, iya jadi positif kan, artinya negatifnya harus kita hilangkan, dirubah jadi positif, M per N gitu ya. Nah ini juga A per B pangkat M per N. Nah ini kan harus jadi positif ya, jadi seperti ini positif, tinggal A sama B nya tinggal dibalik ya. Itu sifat-sifat yang bilang positif dan negatif kalian pelajari lagi, karena sama saja di pangkat pecahan juga digunakan. Kemudian kita masuk ke contoh saja ya untuk masing-masing sifatnya ya. Misalkan yang perkalian dulu ini ya, A pangkat M prime dikali A P per Q, itu kalau jumlah bagaimana contohnya biar kalian paham ya. Yang pertama X pangkat 1/4 dikali X pangkat 2/3, berarti kan tinggal pangkatnya dijumlahkan. Nah 1/4 tambah 2/3, masih ingat cara ngitungnya tadi? Iya, dengan sekali silang, 4 kali 3 12, 3 kali 1 3, 4 kali 2 2 gitu ya. Jadi tulisnya seperti ini. Nah ya, 4 kali 3 12, 3 kali 1 3, 4 kali 2 8. Nah tinggal jumlahkan, 3 pangkat 8, 3 tambah 8 berapa? Jadi nah X 11 per 12, penyebutnya tetap sama ya. Oke, misalkan lagi contohnya 3 pangkat setengah dikali 3 pangkat 3/5. Yang jelas basisnya tetap sama ya, sama-sama 3. Nah tinggal kita pangkatnya kita jumlahkan, 1/2 tambah 3/5. Kayak tadi 2 kali 5 10, 5 kali 1 5, 2 kali 3 6. Jadi tulisnya seperti ini. Nah ya, 5 tambah 6 menghasilkan adalah 11/10 ya. Oke, itu contoh untuk yang sifat yang pertama ini. Kita ke sifat yang berikutnya. Kalau yang dibagi berarti dikurang ya. Contohnya yang nomor 1 misalkan, nah Y pangkat 2/3 dibagi Y 1/4, berarti kalau dibagi tinggal dikurang pangkatnya ya, 2/3 dikurang 1/4. Cara sama, kali silang 3 kali 4 12, 4 kali 2 8, 3 kurang 1, 3 kali 1 3. Jadi tulis seperti ini. Nah ya, 3 kali 4 12, 4 kali 2 8, 3 kali 1 3, tinggal kurang. 8 kurang 3 adalah 5, jadi tulisnya 5/12. Kita ke contoh yang kedua, pakai angka 5 sama-sama 5 nih ya, bilangan basisnya 3 pangkat 3/5 dan 1/2, tinggal diselisihkan atau dikurangkan. Nah seperti ini, 5 kali 2 10, 2 kali 3 6, 5 kali 1 5. Kita tulis seperti ini. Nah 6 kurang 5/10, maka 6 kurang 5 adalah 1 ya, maka jadi tulisannya 5 pangkat 1/10 ya. Ini untuk sifat bilangan pangkat pecahan yang kedua. Kemudian yang sifat ketiga, yang A pangkat M per N kali dalam kurung ya pangkat P per Q. Nah berarti ini tinggal kita kalikan saja ya, dalam kurung sama luar kurung dikalikan. Kita contohnya perhatikan. Nah di sini X pangkat 1/3 dalam kurung, luar kurungnya pangkat 2/5, berarti ini tinggal kita kalikan pangkatnya, ditulis seperti ini. Nah gitu ya, X pangkat 1/3 dikali 2/5, nanti dikali 1 kali 2 3 kali 5 ya. Nah jadi 2/15, gampang kan ya, tidak terlalu sulit ya. Contoh kedua misalkan seperti ini. Nah 5 pangkat 1/2 dipangkat lagi dengan 2/3, maka ditulisnya 5 pangkat 1/2 kali 2/3. Nah ada 2 sama 2 ini bisa kita coret adik-adik ya, jadi lebih mudah tuh ya, kita coret jadi tinggal 5 pangkat 1/3, yang tersisanya 1 sama 3 ya. Nah ini contoh untuk sifat yang ketiga. Kemudian kita ke contoh yang berikutnya. Sifat berikutnya ini kalau pangkatnya negatif ya, berarti berubah jadi positif ya, atau kebalikannya, yang positif jadi negatif. Kita contoh saja, perhatikan. Nah X pangkat negatif 3/4 ya, sudah, berarti supaya ini jadi positif pindahkan menjadi 1 per X pangkat 3/4 ya kan ya, jadi tinggal pindah ke bawah. Contoh kedua nih, 7 pangkat negatif 2/3, jadi tinggal jadi 1 per 7 pangkat 2/3 ya, ditaruh ke bawah jadi terbalik. Nah ini kalau yang pangkatnya negatif. Oke, kita ke sifat selanjutnya, ini yang pangkat negatif ya. Jadi A per B pangkat negatif M per N, nanti jadi supaya jadi positif berarti A per B nya tinggal dibalik B per A. Kita lihat contohnya tadi.
Yang pertama di sini ada X per Y pangkat negatif 2/3 ya. Nah, supaya negatif jadi positif berarti yang X per Y kita balik saja menjadi Y per X ya. Gampang ya, demikian. Kita ke nomor 2, lihat 1/8 pangkat negatif 1/3, jadi sama saja, tinggal kita balik ya. Lihat 1/8 jadi 8/1, negatif 1/3 menjadi positif 1/3. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 8 bagi 1 8, tinggal pangkat 1/3. Nah, 8 pun masih bisa kita sederhanakan seperti yang kakak jelaskan di awal ya. 8/3 itu berarti 8 pangkat 1/3 itu artinya ini 8 jadi 2 pangkat 3 kan ya. Nah, ini 3 sama 3 sama nih, sudah ya. Nah, baru kita tinggal coret ya, 3 sama 3 nya tinggal 2 pangkat 1 atau ditulisnya 2 saja ya. Kita lanjut lagi sifat berikutnya. Nah, kalau masing-masing A per B, masing-masing pangkatnya pangkat negatif ya. Nah, berarti tinggal dibalik. A-nya ke bawah, B-nya ke atas. Jadi pangkatnya jadi positif. Contohnya, perhatikan. Nah, X pangkatnya 1/3 per Y min 2/5. Tinggal dibalik. Nah, Y-nya ke atas, X-nya ke bawah. Jadi dia pangkatnya positif ya. Kalau contoh kedua pakai angka nih, lihat. Nah, berarti kita balik yang 5 ke bawah, yang 7 ke atas, pangkatnya sudah menjadi positif ya. Nah, itu cara merubahnya. Ini tidak akan selesaikan ya, karena ini hanya memberi contoh untuk sifatnya saja. Nah, adik, demikian untuk pembahasan kita tentang bilangan yang berpangkat pecahan atau rasional ya. Kalian ulang-ulang saja videonya terus biar kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Jadi dilatih juga soal-soal yang berhubungan dengan pangkat pecahan, karena kalau sering berlatih kalian akan menguasainya dengan sendirinya. Nah, setelah ini kita akan membahas materi tentang bentuk akar. Kita masuk ke materi bentuk akar. Nah, ini kalian waktu di SD pasti pernah belajar ini ya, akar kuadrat ya, atau akar pangkat 2 dan akar pangkat 3. Pernah kan ya di SD ya? Masih ingat nggak akar kuadrat, akar pangkat kuadrat dan akar pangkat 3 seperti apa? Nah, sebenarnya akar pangkat 2 ada perbedaan ya adik. Akar pangkat 2 dan akar pangkat 3. Kalau akar pangkat 3 3-nya ditulis. Kalau akar pangkat 2 2-nya tidak ditulis ya, karena dianggapnya ini sudah merupakan adalah mengenai pangkat 2 ya. Jadi sebenarnya ada angka 2 di sini ya, ada angka 2 seperti yang akar pangkat 3 ada 3-nya di sini ya. Cuma 2-nya tidak ditulis, jadi tulisnya hanya seperti ini saja. Nah, akar pangkat 2 itu artinya adalah akar pangkat setengah. Jadi sama kalau akar pangkat 3 itu artinya adalah akar pangkat 1/3. Nah, adik, yang namanya akar itu adalah kebalikan atau istilah inverse dari bentuk bilangan pangkat pecahan atau pangkat rasional. Perhatikan contoh yang kakak sampaikan berikut. Nah, kalian semua udah tahu yang namanya akar pangkat 9 itu adalah sama dengan 3. Dari mana? Dari yaitu 3 pangkat 2, yaitu 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, di waktu SD kalian diajarkan seperti ini ya. Belum diajarkan bagaimana cara menyederhanakan akar pangkat 9 itu menjadi 3 ya. Nah, sekarang di SMP kalian akan mempelajari hal tersebut. Jadi akar 9 ya itu bisa menjadi 3, itu urutannya seperti ini. Nah, kita lihat tadi yang sini tidak ada 2-nya, kita tulis 2-nya biar paham ya. Kemudian, nah dirubah menjadi pangkat 9 pangkat 1/2 seperti ini ya. Nah, jadi tadi sudah kakak ajarkan cara menyederhanakan bentuk bilangan berpangkat ya. Jadi kalau penyebutnya 2, maka kita rubah 9 ini menjadi bilangan yang berpangkat 2, yaitu berapa? 3 pangkat 2. Nah, seperti ini ya kan. 3 pangkat 2 9 kan. Nah, berarti tinggal ini kita coret 2 dengan 2-nya ya, maka tinggal 3 pangkat 1 atau 3 saja tanpa dituliskan satunya ya kan. Nah, itu caranya sebenarnya ya. Contoh lagi misalkan yang tentang akar pangkat 3. Nah, masih ingat nggak akar pangkat 3 dari 8 ada yaitu 2. Nah, dari mana? Nah, dari 2 pangkat 3
ya kan, 2 kali 2 kali 2 sama 8. Ini waktu di SD, tapi tidak diuraikan cara menyederhanakan akar pangkat 3 dari 8 supaya jadi 2 itu seperti apa. Nah, caranya seperti ini ya. Nah, akar pangkat 3 itu berubah menjadi 8 pangkat 1/3 ya, seperti ini kan ya. Nah, kemudian 8 itu kita rubah menjadi 2 pangkat 3 karena penyebutnya 3 pangkatnya ya. Berarti kita cari yang berpangkat 3 juga, yaitu 2 pangkat 3. Nah, berarti tinggal 3 sama 3-nya kita coret. 3 sama 3 coret berarti tinggal 2 pangkat 1 ya, atau tulisnya 2 saja. Nah, begitu tadi sebenarnya cara menentukan bentuk akar. Adik-adik, bentuk akar itu ada hubungannya dengan bentuk pangkat pecahan ya. Jadi bentuk pangkat pecahan itu dapat dirubah menjadi bentuk akar, dan sebaliknya dari bentuk akar bisa menjadi bentuk pangkat pecahan. Perhatikan sifat berikut. Nah, kalau ada A pangkat setengah itu artinya akar kuadrat A, atau dibalik akar kuadrat A itu adalah A pangkat setengah. Ya, misalkan lagi A pangkat 1/n ya, maka menjadi A akar pangkat n dari A ya. Kemudian A pangkat m/n itu menjadi n akar pangkat n dari A pangkat m ya, ataupun sebaliknya yang dari ini menjadi ini ya. Seperti itu, sama saja ya. Jadi bisa bolak-balik, ini menjadi ini menjadi ini menjadi ini, atau terbalik, ini menjadi ini menjadi ini menjadi ini ya. Nah, kita akan bahas dengan contohnya biar bisa dipahami. Untuk yang pertama, akar pangkat setengah atau sama dengan akar pangkat A. Contohnya nih. Nah, misalkan 5 pangkat setengah. Nah, langsung saja menjadi akar kuadrat 5 ya, atau sebaliknya ya, akar 5 itu adalah 5 pangkat setengah. Lagi misalkan X pangkat setengah. Nah, langsung menjadi akar X, atau sebaliknya ya, akar X itu adalah X pangkat setengah ya. Diingat ya. Misalkan yang kedua tadi A pangkat 1/n menjadi akar pangkat n dari A. Contohnya nih, misalkan 5 pangkat 1/4, atasnya 1 ya, tuh bawahnya penyebutnya 4. Jadi ditulisnya akar pangkat 4 dari 5 ya, atau sebaliknya ya. Kalau ada 5 akar 4 dari 5, maka ditulisnya adalah 5 1/4. Contoh lagi, X pangkat 1/5, maka ditulisnya adalah akar pangkat 5 dari X, atau sebaliknya ya. Kalau ada soal X akar pangkat 5 dari X, maka menjadi X pangkat 1/5 ya. Lagi misalkan, nah kalau bentuknya seperti ini, A pangkat m/n menjadi akar pangkat n dari A pangkat m. Contohnya nih, 5 pangkat 2/3. Jadi nggak 1 lagi atas pembilangnya ya, jadi berupa angka yang lain. Jadi ditulisnya ya penyebutnya jadi akarnya, duanya pembilangan menjadi pangkat dari bilangan basisnya. Jadi akar pangkat dari 5 pangkat 2 ya. Atau sebaliknya, kalau ada soalnya 5 akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2, maka ditulisnya 5 pangkat 2/3. Contoh lagi, misalkan X pangkat 3/4, maka ditulis seperti ini. Penyebutnya jadi akar pangkat akarnya, kemudian pembilangan menjadi pangkat dari bilangan basisnya. Atau sebaliknya ya, akar pangkat dari X pangkat 3 menjadi X pangkat 3/4 ya. Oke, bisa dipahami ya. Itu untuk hubungan antara bentuk akar dengan bentuk pangkat pecahan. Selanjutnya kita akan membahas sifat bentuk akar. Ada yang sejenis dan ada yang tidak sejenis. Yang pertama kita bahas yang sejenis dulu. Yang pertama ada, kalau penjumlahannya sejenis nih, akar A dengan akar A sejenis ya, artinya ya, bukan akar A dan akar B, tapi akar A dengan akar A. Jadi bilangan pokok sama ya, sama-sama. Maka hasilnya adalah 2 akar A. Ya, selanjutnya, nah kalau P dalam kurung P kali akar A plus minus Q kali akar A, maka P dengan Q-nya bisa ditambah atau dikurang nantinya ya, dikali akar A. Kemudian
kalau perkalian, kalau sejenis nih hasilnya akarnya hilang, tinggal A saja ya. Kemudian kalau ada tambahannya P dengan Q di depannya, maka P kali Q, A-nya tadi hilang akarnya ya, jadi A saja. Kemudian sifat berikutnya, kalau di dalamnya A bilangan basisnya ada pangkat 2, maka cukup ditulis A saja ya. Karena di sini 2 ada duanya. Nah, sifat berikutnya, kalau dia pangkat N dan angkat N ya, maka tinggal menjadi A saja ya. Kemudian kalau pembagian sejenis juga nih ya, akar A dibagi akar A sama dengan 1 dengan syarat A-nya tidak boleh 0. Oke, kita bahas satu ya dengan contohnya. Yang pertama, ini tadi yang penjumlahan dulu ya. Penjumlahan dulu, kita lihat contohnya. Akar 3 ditambah akar 3 maka menghasilkan 2 akar 3 ya. Jadi ada 2. Adik-adik harus tahu di depan sini tuh ada angka sebenarnya ya. Ya, angka 1 ya, ada angka 1 di sininya. Jadi 1 tambah 1 jadi 2 ya. Nah, kalau akar X tambah akar X sama, di sini ada angka 1 dan angka 1 ya. Jadi ditulisnya adalah 2 akar X ya. Yang ketiga, kalau dikurang bagaimana nih? Nah, akar 3 dikurang akar 3 ya, hasilnya adalah 0 ya, karena namanya dikurang ya. Kalau sejenis ya, ini sejenis semuanya ya. Selanjutnya kita yang sifat yang P akar A di plus minus Q plus akar A sama dengan dalam kurung. Nah, P sama Q-nya di plus bisa tambah atau kurang, dan sisanya akar A. Contohnya nih, akar 3 ditambah 3 akar 3. Nah, tadi di sini kakak udah bilang di sini ada angka 1 ya. 1 itu P-nya 1 berarti ya, di sini Q-nya 3. Nah, A-nya 3, A-nya 3 sama. Jadi tinggal ditulis 1 akar 3 ditambah akar 3. Ini tadi kakak bilang 1 ya, cuma tidak terlihat. Kemudian ditulisnya 1 tambah 3 akar 3 ya. Maka 1 tambah 3 kita jumlahkan menjadi 4 akar 3 ya. Contoh yang kedua, 5 akar 2 dikurang akar 2. Lihat sejenis ya, akar 2 akar 2. Nah, di sini ada angka berapa? Angka 1 ya. Tuh, jadi 1. Jadi kita tinggal tulis sama dengan 5 kurang 1 akar 2. 5 kurang 1 sama dengan 4. Jadi tulisnya 4 akar 2. Nah, ini contoh sifat yang kedua. Lagi 2 akar 2 ditambah 3 akar 2. Ini sama sudah. Nah, di sini P-nya 2, sini Q-nya 3. Nah, tinggal kita jumlahkan. Ya, langsung saja boleh adik ya, tanpa perlu diuraikan seperti ini. 2 tambah 3 berapa? 5. Akar 2 tetap ya, penjumlahan tetap ya. Nah, seperti itu, 2 tambah 3, maka hasilnya adalah 5 akar 2 ya. Semoga bisa dipahami untuk sifat yang ini ya. Kemudian kita yang perkalian. Kalau ada perkalian akar A kali akar A itu sama dengan A, artinya dia sudah sejenis, maka akarnya tinggal hilang kalau perkalian. Contohnya, akar 3 kali akar 3. Kalau kita kalikan akar 3 kali akar 3 itu adalah akar 9. Nah, ada yang tahu nggak akar 9 berapa? Iya, 3. Tuh kan hasilnya akarnya hilang. Jadi langsung saja akar 3 dikali akar 3 ya 3. Nggak usah ditulis 9-nya lagi ya. Jadi biar cepatnya seperti itu. Ya, contoh akar X dikali akar X menjadi X saja ya. Jadi nggak perlu diakarkan atau dikalikan seperti ini, karena hasilnya pasti udah sesuai dengan angka itu sendiri ya. Contoh lagi, akar 2P dikali akar 2P, maka hasilnya adalah 2P. Jadi gampang kan? Oke. Sifat yang berikutnya, kalau seperti ini, P ke akar A dikali Q akar A, hasilnya P kali Q kali A. Kita lihat contohnya nih. Nah, 2 kali akar 3 dikali, ini 1 ya, 1 kali akar 3, satunya tidak ditulis ya. Artinya 2 kali akar 9. Dari mana? 2-nya kali 1, 2. Akar 3 kali akar 3, akar 9. Sebenarnya langsung saja kalau ada di depan, akar 3 kali akar 3 itu berapa? 3 saja. Nah, hasilnya tulisnya langsung seperti ini. 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Lanjutkan contoh kedua, misalkan 3 akar X kali 5 akar X, tinggal dikali 3 kali 5 ya kan ya. Nah, akar X kali akar X, X saja ya kan. Jadi 3 kali 5 kali X ditulisnya jadi 3 kali 5, 15X. Contoh yang ketiga, 2 akar 2P kali 3 akar 2P. Nah, 2 kali 3
ya, 2P dikali 2P, jadi 2 kali 3-nya dihitung, 2P akar 2P jadi 2P saja. Nah, itu 2 kali 3 kali 2P ya. Jadi tinggal kita hitung kan, 2 kali 3 kali 2, 2 kali 3 6, 6 kali 2 12, maka hasilnya adalah 12P ya. Untuk sifat selanjutnya, nah kalau ada A pangkat 2, nah artinya A saja langsung ya. Kita lihat contohnya nih. Dari mana sih? Lihat, akar 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 itu berapa sih ada? Yaitu 25 ya. 2 akar 25 itu berapa? 5. Nah, jadi 5 kembali 5 kan? Sama tuh. A kembali A, 5 kembali 5. Jadi langsung saja, nggak perlu diuraikan seperti ini ya, kecuali diminta dengan cara penyelesaiannya. Lihat contoh kedua, X pangkat 2, nah, akar X pangkat 2, ya sudah, hasilnya adalah X saja ya. Contoh yang ketiga, akar 2X pangkat 2, ya udah hasilnya berapa? Ya 2X saja. Gampang kan ya? Oke. Sifat selanjutnya adalah, nah kalau dia pangkatnya N dan N ya, jawabannya sama A juga ya. Contohnya nih, nah akar pangkat 3 dari akar 5 pangkat 3, karena sama tuh pangkatnya, maka ditulisnya seperti ini ya, dengan sifat yang tadi ya, sifat-sifat sebelumnya kita bahas ya. Jadi 3/3, jadi langsung saja sebenarnya 5 pangkat 1 atau 5 ya, 3 bagi 3 1 ya, jadi 5 pangkat 1 atau 5 saja. Contoh berikutnya misalkan, nah kalau dia seperti ini gampang, 5 sama 5 bisa kita hilangkan, jadi cukup P saja ya, mudah kan ya. Nah yang ketiga contoh juga nih, kalau akar pangkat 4, di dalam juga pangkat 4, maka 4 sama 4 ini bisa kita coret, tinggal jadi 2X saja. Nah itu contoh untuk bentuk yang seperti ini. Sekarang contoh yang kalau pembagian, nah, kalau sama ya tapi dibagi ya, perhatikan contohnya. Nah akar 3 pangkat akar 3, berarti akar 3 dibagi akar 3, ya udah hasilnya adalah 1 ya. Yang penting syaratnya adalah nilai yang dalam sini tidak boleh 0 ya. Contoh yang kedua, ini 2x itu juga hasilnya adalah 1. Nah kalau yang begini bagaimana ya, jadi ada tambahan angka di depannya, 2 kali 5/5, sama ini kita coret 55 ya, kita coret, jadi hasilnya 2 saja. Atau sebaliknya seperti ini, nah bagaimana? Nah ini sama, kita coret juga 5 sama 5-nya. Nah, di sini ada angka berapa tadi? Angka 1 ya, jadi tulisnya tinggal 1/3 ya. Oke, bisa dipahami ya sifat bentuk akar sejenisnya. Kemudian untuk yang sifat bentuk akar tidak sejenis, perhatikan sifatnya tadi. Pertama, kalau berbeda seperti ini, akar A dikali akar B menghasilkan akar A kali B, jadi digabungkan ya. Kemudian kalau seperti ini, P akar A dikali Q akar B, jadi P sama Q nya kita kalikan, A sama B nya kita juga kalikan. Contoh berikutnya, A per B, akar A per akar B digabungkan juga ya, dengan syarat penyebut tidak boleh 0 atau B nya tidak boleh 0 ya. Kita masing-masing kita bahas. Misalkan yang ini dulu ya, yang berbeda ya. Contohnya akar 3 dikali akar 5. Nah berarti tinggal kita kalikan saja, 3 kali 5 hasilnya adalah akar 15 ya, seperti itu. Contoh yang kedua, 2x akar 2x dikali akar 3, berarti di dalamnya 2x kali 3. Nah 2 kali 3 bisa dihitung, yaitu 6x, jadinya 2 kali 3 6, masukkan variabel x nya. Contoh ketiga, 3x kali akar x, berarti menjadi 3x kali x ya kan ya. Nah x sama x kita kalikan nih, jadi berapa? Menjadi 3x kuadrat tuh ya. 3x kuadrat tadi gimana kalau kuadrat aturannya? Nah dipisahkan ya, ini ketinggalan pangkat 2 nya, menjadi akar x nya menjadi x saja, jadi pangkat 3, pangkat 3 ya. Oke, ini ketinggalan ya pangkat 2 nya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya untuk contoh yang sifat bentuk akar tidak sejenis yang pertama. Bentuk sifat yang kedua seperti ini, P akar A kali Q akar B sama dengan P nya dikali A B nya dikali di dalam akar. Contohnya nih, nah 2 akar 3 dikali 4 akar 5, berarti 2 sama
dikalikan 3,5 dikalikan dalam akar. Enggak 2 kali 4 sama 3 kali 5 berapa masing-masing? Yaitu 8 dengan 15. Nah, ini tidak bisa sederhana lagi ya. Karena tidak ada bilangan kuadrat yang bisa menghasilkan 15. Contoh yang kedua, nah, 3 akar X dikali Y akar 5. Lalu 3 kali Y X kali 5. Seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi 3 kali Y, ya 3Y, X kali 5, ya 5X. Jadi seperti ini. Nah, itu contohnya ya, untuk yang sifat seperti ini. Kemudian untuk sifat selanjutnya, akar A dibagi akar B. Digabungkan langsung ya, digabungkan. Contohnya, yang pertama, nah akar 2 dengan akar 3. Tinggal kita gabungkan saja, 2/3. Ini sudah tidak bisa sederhana lagi adik-adik ya. Nah, contoh yang kedua ini, pakai variabel akar X per akar 5. Nah, ini juga digabungkan, tidak bisa sederhana lagi ya. Jadi ini hanya contoh untuk sifatnya saja ya. Baik, untuk materi selanjutnya itu kita akan menyederhanakan bilangan bentuk akar. Contohnya seperti ini adik. Nah, akar 8. Pasti kalian udah tahu akar 8 berapa? Belum tahu ya. Nah, ini bukan akar pangkat 3 ya, akar pangkat 2 ya. Nah, caranya gini. Kita mencari bilangan yang berhubungan dengan bilangan kuadrat, karena ini akar pangkat 2 atau akar kuadrat, maka akan mencari bilangan yang berhubungan dengan pangkat kuadrat atau pangkat 2. Nah, 8 itu perkaliannya adalah 4 kali 2 ya, karena di dalamnya ada bilangan kuadrat ya, yaitu 4. Kalau 1 kali 8 tetap hasilnya 8, cuma di dalamnya tidak ada bilangan kuadrat. Jadi yang kita cari ada yang di dalamnya ada unsur bilangan kuadrat, yaitu contohnya adalah 4. Nah, 4 dengan 2 ini kita pisahkan seperti ini. Nah, ya. Kemudian baru kita yang bisa kita akarkan yang mana? Ini ya. 4 ini ya, jadi 2. Nah, ini nggak bisa. Nah, jadi tinggal dikali 2 dikali akar 2, hasilnya adalah 2 akar 2. Contoh berikutnya nih, 12. Nah, di dalamnya perkalian berapa yang menghasilkan 12, cuma ada unsur bilangan kuadrat. Sama 4 kali 3 ya. Kalau 2 kali 6 bisa sama 12, cuma di dalamnya tidak ada unsur bilangan kuadrat ya. Nah, 4 sama 3 kita pisahkan seperti ini ya. Nah, 4 ini disederhanakan menjadi 2 ya, akar 3 tidak, jadi tulisnya tinggal 2 akar 3. Contoh berikutnya misalkan 27. Nah, bilangan kuadrat yang ada di dalam perkalian 27 bilangan berapa adik? 9 kali 3 ya, karena 9 adalah bilangan kuadrat ya. Kalau 3 bukan ya. Jadi kita cari yang berhubungan ada unsur bilangan kuadratnya, yaitu 9. Nah, tinggal kita pisahkan ya, 9 sama 3, maka 9 kita akarkan menjadi 3, akar 3 tetap jadi tulisnya 3 akar 3. Oke, kita contoh berikutnya. Yang keempat misalkan, nah pakai akar pangkat 3, 24. Kita cari yang perkalian 24 yang di dalamnya ada unsur bilangan kubik atau bilangan pangkat 3. Berapa tadi? 8 kali 3. Ya, 8 itu adalah bilangan kubik. Kenapa? Karena 8 itu bisa menjadi 2 pangkat 3. Nah, ini adalah bilangan kubik. Nah, tadi adik masih ingat? Ya, kalau pangkatnya begini bagaimana? Dihilangkan ya. Nah, dipisah ya seperti ini. Jadi ini bisa kita coret menjadi 2 saja nantinya. Nah, tinggal 2 akar 3. Ini tidak bisa sederhana, jadi tulis tetap akar pangkat 3. Lagi misalkan nih, pangkat 5, akar pangkat 5 dari 96. 96 unsur perkalian yang ada pangkat 5-nya dari 96 berapa adik? Yaitu 32. Kenapa? 32 itu adalah 2 pangkat 5. Tuh, jadi sama. Jadi kita mencari bilangan yang berhubungan dengan pangkat yang ada di akar ini, gitu ya. Jadi 2 akar 5 ini sama 3 kita pisahkan. Nah, ini bisa kita coret 5 sama 5-nya menjadi 2 saja, menjadi akar pangkat 3. Nah, demikian adik cara menyederhanakan bilangan bentuk akar. Oke adik, untuk materi bentuk akar sampai di sini dulu ya, karena videonya akan terlalu panjang kalau kakak lanjutkan lagi. Untuk materi merasionalkan penyebut dan latihan soal akan kita bahas di video selanjutnya ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di channel kakak biar kalian bisa mengikuti terus video pembelajaran dari kakak. Oke, terima kasih banyak atas perhatian adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.